Menguatkan yang lemah. Jiwa penopang semesta bukan hanya kuat untuk dirinya sendiri. Ia menjadi sandaran bagi mereka yang rapuh, menjadi pelindung bagi jiwa-jiwa yang nyaris tumbang. Ia paham, tidak semua orang memiliki kekuatan untuk berdiri, maka ia hadir untuk menopang. Ia bukan sekadar mendengar, tapi memahami. Ia bukan hanya memberi, tapi menyelamatkan. Ketika seseorang merasa sendiri di dunia ini, jiwa penopang semesta hadir sebagai pengingat bahwa mereka tidak benar-benar sendiri. 3. Menjadi penopang harmoni semesta. Di balik setiap keharmonisan, ada peran besar yang tak tampak. Jiwa ini adalah penyeimbang, yang menjaga agar alam tetap berjalan sesuai takdirnya. Ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung, maka ia menjaga sikap, menjaga hati, dan menjaga pikirannya, agar tidak menjadi sumber kerusakan. Ia tahu bahwa getaran hatinya bisa memengaruhi semesta, maka ia memilih untuk menggetarkan cinta, bukan kebencian. Ia memilih untuk menyebarkan kedamaian, bukan kegelisahan. Keistimewaan jiwa terpilih penopang semesta. Keberadaannya menjadi alasan dunia tetap harmonis. Tanpa banyak disadari, jiwa ini menjadi alasan mengapa dunia masih penuh harapan. Di balik keberlangsungan kehidupan, ada doa-doa panjang yang tak terdengar, ada pengorbanan yang tak terlihat. Ia mungkin hanya seseorang yang tampak biasa, namun semesta tahu betapa besar perannya. Ia adalah pelita yang tak pernah padam, bahkan saat angin mencoba mematikannya. Ia adalah penyeimbang yang memastikan dunia tidak tergelincir sepenuhnya ke dalam kegelapan. Diberi kekuatan yang tidak dimiliki orang biasa. Jiwa penopang semesta dianugerahi kekuatan luar biasa. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati. Kekuatan untuk bertahan di saat segalanya terasa mustahil. Kekuatan untuk tetap percaya, bahkan ketika harapan seakan musnah. Ia mampu menahan beban yang tak sanggup dipikul orang lain. Ketika dunia menyerah, ia tetap berdiri. Ketika banyak orang terjatuh, ia mengulurkan tangan. Dan ketika semua suara menghilang, ia tetap berdoa dalam diam. Sahabatku, jika hatimu pernah terasa begitu berat, jika hidupmu dipenuhi ujian yang datang silih berganti, dan jika kau merasa memikul beban yang seolah bukan milikmu, mungkin kamulah jiwa terpilih penopang semesta. Jangan pernah merasa sendiri. Ingatlah, meski peranmu tak terlihat, keberadaanmu adalah alasan mengapa dunia ini tetap berdiri. Setiap luka yang kau tanggung, setiap air mata yang jatuh dalam diam, semuanya menjadi bagian dari keseimbangan yang harus dijaga. Tetaplah kuat, meski dunia tak memahami bebanmu. Tetaplah berdiri, meski langkahmu mulai gemetar, karena dunia ini membutuhkanmu. Bukan untuk dikenal, bukan untuk dipuja, tetapi untuk menjadi tiang yang menopang harmoni semesta. Tetaplah menjadi kokoh, wahai jiwa yang terpilih, karena tanpa dirimu, dunia ini mungkin sudah lama runtuh. Tingkat kelima, jiwa terpilih pemimpin ruhani. Sahabatku, di antara banyaknya manusia yang berjalan di muka bumi, ada satu di antara mereka yang langkahnya begitu ringan namun penuh makna. Tatapannya dalam, menembus batas dunia yang kasat mata. Ucapannya tak banyak, tetapi setiap katanya bagai embun di padang tandus. Ia adalah jiwa terpilih pemimpin ruhani, sosok yang kehadirannya menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang tersesat dan gelisah. Bukan karena ia haus akan pujian, bukan pula karena ia ingin diagungkan, tetapi karena ia ditakdirkan untuk menjadi jalan, menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Di pundaknya terpikul tugas besar, bukan sekadar membimbing, tapi juga membangkitkan kesadaran yang lama tertidur dalam diri manusia. Ciri-ciri jiwa terpilih pemimpin ruhani. 1. Kebijaksanaan dan ketenangan yang memancar dari dirinya. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan ketika berada di dekatnya. Seakan dunia yang bising mendadak hening, digantikan oleh rasa damai yang menenangkan jiwa. Matanya berbicara lebih banyak daripada lisannya, seolah menyingkap tabir kehidupan yang tak dimengerti oleh kebanyakan orang. Kebijaksanaannya bukan lahir dari sekadar membaca buku atau mendengar petuah. Ia memahami hidup karena telah menjalaninya dengan sepenuh hati. Luka-luka yang ia dapatkan di sepanjang perjalanan justru menjadi cahaya yang membimbingnya. Ia tidak menghakimi,
Tidak memaksakan, ia hanya menjadi, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk menyadarkan. 2. Menjadi sumber inspirasi dan pencerahan bagi banyak orang. Jiwa ini tidak mencari pengikut, tetapi orang-orang datang kepadanya. Bukan karena ia berusaha menarik perhatian, melainkan karena pancaran keikhlasan dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Orang-orang merasa nyaman berbagi cerita, mencurahkan segala keluh kesah. Ia mendengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Kata-katanya sederhana, tetapi menggugah. Ucapannya tidak banyak namun bermakna. Ia mengajarkan bahwa pencerahan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi bisa ditemukan di dalam diri sendiri. Tugas jiwa terpilih pemimpin ruhani. Membimbing manusia menuju kesadaran spiritual tertinggi. Di dunia yang semakin sibuk, dengan hiruk-pikuk duniawi, jiwa ini hadir untuk mengingatkan bahwa ada kehidupan yang jauh lebih abadi. Ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti jalannya, tapi ia mengundang dengan kelembutan. Ia menuntun, bukan menarik. Ia membimbing, bukan memaksa. Ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, tetapi ia hadir untuk mengingatkan bahwa di balik semua kesibukan dunia, ada Tuhan yang selalu menanti. Ia mengajarkan bahwa kesadaran tertinggi bukan hanya tentang mengenal Tuhan, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri. Sebab siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. 2. Menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ketika manusia tersesat dalam gelapnya dunia, di mana harapan seakan padam dan jalan terasa buntu, ia hadir sebagai cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menuntun dengan lembut. Ia tidak berjalan di depan untuk meninggalkan, tidak pula di belakang untuk mendorong. Ia berjalan di samping, menemani setiap langkah yang gontai. Dalam diamnya ia berdoa untuk mereka yang jauh dari cahaya. Dalam geraknya ia menjadi teladan. Ia tahu bahwa satu tindakan kecil bisa menjadi api kecil yang menyalakan lentera di hati banyak orang. Keistimewaan jiwa terpilih pemimpin ruhani. Sekyu, penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Jiwa ini bagaikan jembatan yang kokoh, menghubungkan langit dan bumi. Ia menjadi jalan bagi mereka yang haus akan makna hidup, yang rindu untuk kembali pada Sang Pencipta. Melalui kata dan tindakan, ia mengajak manusia untuk kembali merasakan hangatnya pelukan ilahi. Doanya menembus langit, bukan karena ia lebih tinggi dari yang lain, tetapi karena ia berdoa dengan hati yang penuh ketulusan. Ia tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi ia hidup bersama Tuhan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bukan sekadar konsep, tetapi kehadiran yang nyata dalam setiap hembusan napas. 2. Menjadi penuntun dalam kesunyian jiwa. Saat dunia terasa hening dan sepi, ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, jiwa ini hadir sebagai suara lembut yang membisikkan harapan. Ia tidak memadamkan api amarah dengan amarah, tetapi dengan kesejukan. Ia mengajarkan bahwa diam pun bisa menjadi doa, dan kesunyian bisa menjadi tempat paling sakral untuk bertemu dengan Tuhan. Ia bukan hanya penolong saat senang, tetapi juga sahabat dalam duka. Ia tahu bahwa puncak spiritual bukan sekadar tertawa di puncak gunung, tetapi menangis dalam sujud yang paling dalam. Sahabatku, jika hatimu sering merasa terpanggil untuk membimbing orang lain, jika dalam diam kau sering berdoa untuk mereka yang bahkan tak mengenalmu, jika kebijaksanaan dan ketenangan seakan menjadi bagian dari dirimu, mungkin kaulah jiwa terpilih pemimpin ruhani itu. Jangan ragukan peranmu, meski dunia tak selalu memahami. Tetaplah menjadi cahaya, meski langkahmu menyusuri kegelapan. Tetaplah menginspirasi, meski suara-suaramu tak terdengar. Karena di balik setiap jiwa yang kau sentuh, ada rantai kebaikan yang terus mengalir, dan mungkin dari tanganmu, banyak hati yang kembali menemukan jalannya pulang. Tetaplah menjadi jembatan itu, jembatan yang kuat, yang menghubungkan manusia dengan Sang Pemilik kehidupan. Karena lewatmu, dunia bisa kembali mengenal arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus, cinta yang membawa manusia pulang kepadanya. Sahabat, mari sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap hembusannya, dan tanyakan pada diri sendiri,
Apakah semua luka yang pernah menggores hati, segala rintangan yang menghadang, dan ujian hidup yang tak berkesudahan hanyalah kebetulan? Ataukah itu adalah cara semesta membentukku menjadi salah satu jiwa terpilih? Pernahkah terlintas di benakmu bahwa semua rasa sakit yang selama ini kau anggap sebagai beban, sesungguhnya adalah anugerah yang disamarkan? Bahwa setiap kehilangan, setiap pengkhianatan, bahkan kesepian yang membungkus malam-malammu adalah ujian yang dirancang khusus untuk mengasah jiwamu, membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana? Lihatlah lebih dalam, sahabat. Jangan hanya menatap permukaan kehidupan. Rasakan dengan hati. Mungkin tanpa kau sadari, kau telah melangkah jauh di jalan ini. Mungkin kau sudah berada di salah satu tingkatan jiwa terpilih, namun terlupa untuk mengenal dirimu sendiri. Ingatkah kau saat pertama kali dunia terasa begitu berat? Ketika semua pintu tertutup dan jalan di depanmu tampak gelap? Tapi lihatlah, kau masih di sini, berdiri dengan segala luka yang kini telah mengeras menjadi lapisan ketangguhan. Jika hatimu sering merasa terdorong untuk menenangkan orang lain di tengah badai, mungkin kau adalah jiwa terpilih yang bijaksana. Jika empati dan keinginan untuk membantu terus mengalir tanpa batas, bisa jadi kau adalah jiwa terpilih yang mulia. Jika hidup terus menyeretmu ke dalam peran yang belum siap kau jalani, mungkin kau adalah jiwa terpilih pengganti. Jika kau merasa beban hidupmu begitu berat, seolah dunia bergantung pada pundakmu, bisa jadi kau adalah jiwa terpilih penopang semesta. Dan jika dalam keheningan hatimu, kau ingin membawa manusia lebih dekat pada Sang Pencipta, mungkin kaulah jiwa terpilih pemimpin ruhani itu.